dpri.go.id. Kita tahu bahwa era digitalisasi dan juga era keterbukaan memudahkan kita untuk menyampaikan pendapat. Tidak hanya pendapat secara lisan ataupun juga tulisan, namun pendapat di ruang publik termasuk di media sosial. Namun, seringkali juga pendapat atau perkataan yang kita sampaikan ini menimbulkan ujaran kebencian. Kebinekaan di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan haruslah dipupuk dengan rasa persatuan. Seperti apa? Memupuk persaudaraan, merawat kebinekaan agar kita lebih menjaga sikap di ruang publik. Kami sudah bersama dengan tokoh masyarakat Kalimantan Tengah sekaligus anggota DPD RI, Dr. Agustin Teresnara. Selamat pagi, Pak Teresnarang. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga. Kabar baik, Bapak ya? Kabar baik, Rizky. Ya, Pak Teresnarang, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai keterbukaan di ruang publik nih. Sebagai seorang senator yang memang Bapak juga sebelumnya menjadi kepala daerah, berbicara di ruang publik ini hal yang memang adalah sering dilakukan begitu ya. Tapi bagaimana masyarakat melihat ruang publik ini sebagai sarana untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin bersifat kritik, tapi kritik yang membangun dan bersifat konstruktif. Tanggapan Bapak seperti apa? Iya, baik. Jadi memang ini era kita ini era digitalisasi ini luar biasa ya. Jadi sangat membuka pandangan-pandangan, pendapat-pendapat, dan seolah-olah bahwa sarana digitalisasi ini adalah sebagai suatu sarana yang boleh dikatakan ya sebebas-bebasnya lah ya digunakan. Ya. Tetapi tentu kita kembali kepada jati diri kita ya Rizky. Bahwa sejak dulu kala, jadi sebelum para founding fathers kita meletakkan bahwa negara kita diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kalau kita melihat kesejarahan bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan yang terdiri dari bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Namun, para pendiri bangsa kita menyadari betul bahwa kita ini berbeda. Dan Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno mengatakan, kita ini bina, kita ini berbeda. Tetapi kita ini ika, kita ini adalah satu. Nah, pemahaman beliau ini tiada lain adalah untuk mengingatkan kita bersama bahwa kendati pun kita memperoleh kebebasan di dalam mengeluarkan pendapat, memberikan pandangan-pandangan, tetapi kita harus menyadari bahwa bukan kita sendiri gitu loh. Bukan kita berada di ruang kosong atau berada di ruang hampa. Kita berada di ruang yang sangat-sangat terbuka di dalam era digitalisasi ini. Karena seketika kita berpandangan, seketika kita berpendapat, maka seketika itu pula pada saat kita sudah menekan tombol kita yang ada di alat perekam kita, alat komunikasi kita, maka seketika itu dia sudah tersebar kemana-mana. Dan yang menerima, dan yang membaca, dan yang mendengar, itu bukan hanya di sekitar kita. Oke. Dan ini mudah dilacak ya, karena jejak digital itu gampang sekali untuk dideteksi begitu ya, Pak Teresnarang. Amat sangat gampang. Oke. Karena ketika kita dihadapkan pada sebuah kemudahan seperti sekarang ini, bagaimana sebenarnya kita bicara, kita sudah melalui lah masa-masa ketika pemilu, kita juga bagaimana dipertanyakan kembali kesatuan kita, kekompakan, kekeluargaan, asas-asas yang kita miliki dalam Pancasila begitu ya. Nah, sebagai seorang senator dan juga mungkin peran-peran sebagai senator dan pemerintah, memberikan kekuatan kepada masyarakat bahwa ini loh kebinekaan yang harus dijaga. Iya, jadi pertama kita menyadari betul bahwa kita ini berbeda-beda. Nah, dengan ada penyadaran diri itu bahwa kita itu berbeda, maka otomatis jangan kita hanya melihat kepada diri kita, tetapi kita juga melihat kepada lingkungan kita.
Ya, Ya. artinya apa? Artinya, jangan kita hanya melihat diri kita, jangan kita hanya melihat kelompok kita, tetapi kita harus melihat secara keseluruhan. Nah, di sinilah diperlukannya adanya karakter dan kemudian rasa kebersamaan yang tiada lain adalah bahwa kita ini, ya kembali lagi, di dalam tutur kata kita itu kita harus berhati-hati. Dan di dalam Hmm. keberhati-hatian itu, tentu kita harus mampu untuk memilah dan memilih. Kita harus memilah apa yang harus kita katakan yang tepat. Oke. Ini Apa secara yang personally ya, tapi bagaimana juga ini kemudian diingatkan oleh tokoh-tokoh masyarakat misalnya peran-perannya seperti apa? ya, peran kita ya tentu dimulai Hmm. dimulai dari para pemimpin. Jadi artinya para pemimpin apakah itu di tingkat nasional, apakah Oke. itu di tingkat provinsi, apakah di tingkat kabupaten kota, sampai ke tingkat desa. Nah itu, para pemimpinnya harus mampu untuk menjadi contoh, untuk Hmm. mampu menjadi teladan bagi Oke. masyarakatnya. Jadi artinya tutur kata, segala pikiran, segala perkataan, dan segala perbuatan dari pemimpin itu harus mampu untuk mencerminkan kebinekaan ini. Harus Hmm. mampu untuk mencerminkan kearifan di dalam bertutur kata. Kemudian harus juga secara bijaksana di dalam memutuskan sesuatu. Karena Oke. seketika seorang pemimpin tanpa menyadari dirinya bahwa dia itu adalah merupakan pimpinan, apakah itu di tingkat pemerintahan, apakah itu di tingkat organisasi, sampai ke tingkat yang paling bawah pun di rukun tetangga, dan Hmm. malahan di keluarga. Kita mulai dari keluarga kita lah. Jadi seorang pemimpin harus mampu untuk bagaimana. Jadi istilahnya begini, sederhana saja. Kalau Oke. saya sebagai kepala rumah tangga, maka yang paling utama harus saya perhatikan adalah lingkungan keluarga saya yang terdekat. Dan saya harus mengingatkan kepada istri saya, kepada anak-anak saya, kepada saudara-saudara saya yang terdekat untuk selalu berhati-hati. Seketika kita keluar rumah, Hmm. maka kita itu sudah bukan lagi menjadi milik keluarga A atau keluarga Oke. B. Tetapi seketika kita keluar dari pagar rumah, kita Mm-mm. bertemu dengan orang lain, kita menjadi suatu keluarga besar. Ya. Kita menjadi suatu keluarga bangsa, jadi suatu keluarga negara, dan malahan Oke. keluarga dunia kalau kita Oke. berada di luar dari Indonesia. Nah, Ya. disitulah. Oke, yang menjadi sorotan juga ini Pak Teras Narang, kalau kita lihat ya bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kan hal yang sudah dipahami harusnya sebagai warga negara Indonesia. Namun seringkali ada tensi-tensi konflik yang juga tidak melihat kepada hal ini. Bagaimana ini? Kalau tadi peran kepala keluarga, Bapak mengingatkan kepada orang-orang terdekat. Tapi ketika ini sudah menjadi isu di ruang publik, bagaimana memadamkan api yang sedang membara? Iya, jadi artinya kita harus menentukan, harus berani menentukan bahwa apapun yang Mm-mm. terjadi di luar, Mm-mm. bahwa itu tidak mungkin kita harus lepas kepada aturan-aturan yang berlaku. Oke. Karena apa? Karena seketika kita berada di luar dan kemudian kita melakukan sesuatu, memberikan pandangan, memberikan pikiran, memberikan ujaran-ujaran, ucapan-ucapan, maka itu kembali lagi bahwa kita ini adalah negara hukum. Nah, ini harus Hmm. negara hukum ini artinya penghukuman yang dilakukan oleh pihak aparatur penegak hukum itu bukan berarti suatu hukuman yang begitu saja, tetapi itu juga merupakan bagian dari Hmm. pengajaran kepada masyarakat-masyarakat yang lain, Iya. kepada saudara-saudara kita yang lain. Itu loh. Oke. Dan itu yang cara yang solusi yang paling baik untuk memberikan pengajaran tadi, begitu ketika akhirnya seseorang menyebarkan ujaran kebencian, maka ia harus diciduk oleh kepolisian, diproses hukum, supaya masyarakat mengetahui bahwa jangan asal mudah menyampaikan pendapat di ruang publik, begitukah? Betul, betul. Jadi artinya Oke. bahwa penegakan hukum ini tiada lain adalah sebagai salah satu sarana. Sebagai salah satu sarana di dalam arti bahwa apabila seseorang terkena oleh
tindakan hukum, maka berarti itu adalah suatu pengajaran juga bukan hanya bagi diri orang tersebut, tetapi juga bagi masyarakat. Ya apa guna misalnya kayak kita setiap ada pemberitaan yang terkait dengan hukuman seseorang, itu bukan hanya sekedar kita membaca bahwa, oh si A dihukum, oh si A melakukan perbuatan ini. Tetapi itu hendaknya juga dipahami. Ini juga sebagai suatu pengajaran bagi kita. Oke. Untuk kita mengingatkan pertama kepada diri kita, kepada terutama juga kepada lingkungan kita, agar kita tidak berbuat, agar kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Karena apa? Karena kita akan dihukum. Setelah kita dihukum, kita juga akan dihukum dalam tanda kutip oleh masyarakat. Artinya memang kalau ada kegiatan atau ada hal-hal yang kemudian melanggar hukum, ini harus diproses hukum yang diperlihatkan ke publik juga, supaya publik mengetahui bagaimana aturan-aturan ini ditegakkan secara tegas begitu ya Pak Teras Narang ya? Betul, betul Rizky. Jadi di pengadilan itu kan selalu terbuka ya, terkecuali dalam kasus-kasus tertentu yang tertutup. Tetapi di dalam kasus yang pengadilan yang sudah terbuka, itu kan berarti membuka kepada masyarakat bahwa ini loh prosesnya, ini loh akibatnya kalau kamu melakukan sesuatu, ini loh kalau kamu melakukan penghinaan, atau ini loh kalau kamu melakukan suatu tindakan yang tidak dianggap tidak tepat dan lain sebagainya. Jadi ini proses pengadilan itu jangan hanya dianggap sebagai suatu penghukuman terhadap seseorang. Tidak. Tetapi dia juga harus kita lihat sebagai suatu proses pengajaran. Jangan hanya efek jerah, tapi juga proses pembelajaran, begitu ya, Pak Teras-Narang ya? Baik, kalau begitu. Pak Teras-Narang, terima kasih untuk waktunya. Kita bisa ngobrol lebih banyak, mudah-mudahan di kesempatan lain. Salam kebinekaan, selamat pagi. Terima kasih, salam bineka. Terima kasih. Salam sehat juga. Salam sehat. Tokoh masyarakat Kalimantan Tengah sekaligus anggota DPD RI, Dr. Agustin Teras-Narang ya.